Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Fitria Azahra dengan NIM G0023063 dari kelompok A2. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi esofagus dan juga gaster atau lambung. Kita masuk ke anatomi esofagus. Jadi esofagus itu dia dibagi menjadi 3 pars atau bagian. Itu yang pertama ada pars cervical, terus ada pars thoracalis sama abdominalis. Nah, untuk pars cervical sendiri dia itu setinggi VC6 sampai VT1. Ini letaknya dia di sini. Terus untuk yang pars thoracalis dia itu setinggi VT1 sampai VT10, dia letaknya ada di sini. Dan yang abdominalis itu paling bawah, dia setinggi VT10 sampai VT11. Nah, selanjutnya ada angustia. Angustia itu penyempitan. Nah, untuk penyempitannya sendiri dia itu ada yang angustia superior, media, dan juga inferior. Nah, untuk yang angustia superior itu dia ada di sini letaknya. Lalu di sini ada yang media, dan juga yang terakhir di sini itu dia yang inferior atau di bagian bawah gitu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke anatomi gaster atau lambung. Jadi lambung itu terdapat 4 bagian, yaitu ada fundus, vas cardiaca, corpus gastrium, sama pars pylorica. Nah, untuk fundus itu letaknya ada di sini. Terus ada bangunan-bangunan penting di gaster. Itu yang pertama ada gastrophageal sphincter. Terus itu dia ada di sini. Terus ada musculus sphincter pylori. Terus ada juga curvatura. Curvatura di gaster itu ada 2. Ada curvatura gastrica mayor sama minor. Terus ada omentum maius sama omentum minus. Sama yang terakhir itu ada orificium cardiacum setinggi VTH 11 sama orificium pyloricum setinggi VL1. Nah, orificium itu merupakan lubang gaster. Nah, orificium cardiacum tadi setinggi VTH 11, dia itu terletak di posterior cartilago costalis 6 dan 2-4 cm dari linea mediana yang setinggi VTH 11 tadi. Dia itu tempat masuknya esofagus ke gaster gitu. Nah, terus selanjutnya ada orificium philorum. Nih. Dia itu setinggi VL1, dia terletak di bagian dekstra dari midline pada planum transpyloricum setinggi VL1. Dia itu dibentuk oleh canalis pylorus gitu. Nah, selanjutnya tadi yang aku bilang ada curvatura gaster. Curvatura itu ada 2, ada curvatura gastriaca mayor sama curvatura gastriaca minor gitu. Nah, selanjutnya ke omentum. Omentum maius, dia itu kayak tirai. Dia tuh tersusun dari 4 ligamen. Itu ada ligamen gastrosplenica, gastrocolica, sama splenorenal. Nah, omentum tuh kan ada 2, yang maius sama omentum minus. Nah, ini ada omentum minus. Tadi yang maius itu tersusun atas 4 ligamen. Nah, kalau misalnya omentum minus itu dia tersusun cuma 2 ligamen aja, dari ligamen hepatoduodenal sama gastrohepatica gitu. Masuk ke vaskularisasi esofagus dan juga lambung. Nah, untuk esofagus sendiri
untuk arterinya dia 1/3 superior itu oleh esophagealis arteri tiroidea inferior gitu. Nah, untuk yang 1/3 media dia oleh aorta descendens thoracica. Terus untuk 1/3 inferior itu oleh arteri gastrica sinistra gitu. Selanjutnya untuk vena pada esophagus, untuk 1/3 superiornya itu oleh vena tiroidea inferior nih. Nah, terus untuk yang 1/3 medianya dia oleh vena azygos, dan juga untuk yang ini vena azygos. Terus untuk yang 1/3 inferiornya dia oleh vena gastrica sinistra. Nah, lanjut ke arteri pada gaster atau lambung. Yang pertama itu ada arterinya, arteri gastrica sinistra, terus ada arteri gastrica dextra, arteri gastrica brevis. Nah, terus lanjut ada arteri gastromentalis sinistra sama gastromentalis dextra. Terus yang terakhir itu ada arteri gastrica posterior. Nah, yang terakhir untuk vena gaster itu dia 1/3 superiornya oleh vena tiroidea inferior, terus untuk 1/3 medianya oleh vena azygos, dan untuk 1/3 inferiornya dia oleh vena gastrica sinistra gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi esofagus dan juga lambung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau terminologi yang saya katakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.